Om Swastiastu. Selamat bertemu teman-teman dalam pembelajaran hari ini, tanggal 22 Oktober 2021, pertemuan ke-6. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat, kemudian kita bisa mengikuti kegiatan pembelajaran atau perkuliahan seperti biasa walaupun dengan kondisi yang berbeda. Hari ini sesuai dengan janji yang pernah disampaikan, kita kuliah asinkronus, berarti kita tidak melakukan pertemuan tatap layar tapi hanya membaca, kemudian nanti bisa disimulasikan dalam pertemuan berikutnya. Yang kita pelajari hari ini dia adalah keterampilan menjelaskan, keterampilan bertanya, dan keterampilan memberikan penguatan, karena ini juga menjadi keterampilan inti yang harus kita kuasai sebagai seorang guru. Pertama kita akan membahas, atau sesi pertama kita akan bahas secara teori keterampilan menjelaskan. Disampaikan bahwa keterampilan menjelaskan merupakan suatu proses penyajian informasi secara lisan, ya, yang terorganisir dan sistematis, yang menunjukkan bahwa adanya hubungan satu pesan dengan pesan yang lain sehingga menjadi satu pemahaman yang utuh diterima oleh peserta didik kita. Sekali lagi, ini sifatnya sistematis, artinya kita sudah siapkan sebelumnya apa-apa yang disampaikan, intinya seperti apa, walaupun dengan bahasa yang berbeda-beda. Keterampilan ini sangat kita perlukan sebagai seorang guru agar komunikasi kita, agar pembicaraan kita lebih efektif, ya, dan punya makna, ya, lebih efektif dan punya makna. Sehingga bagian di sini mungkin bisa kita lihat efektivitas, sehingga tidak perlu bertele-tele, tidak perlu banyakkan komentar, tapi bisa saja kita memberikan komentar atau tambahan penjelasan agar lebih memperkuat, tapi intinya kita harus sudah pahami. Kenapa demikian? Karena biasanya seorang guru lebih mendominasi pembicaraan daripada siswa, padahal untuk periode terakhir, sebut saja kurikulum 2013, kita harus bersifat student oriented, berarti berpusat pada siswa. Guru tidak lagi punya waktu yang lebih banyak. Tapi pada guru-guru senior, guru-guru yang punya jam terbang tinggi, kadang-kadang merasa tidak puas kalau tidak banyak ngomong, gitu. Nah, demikian juga nanti kita sebagai pembelajar berusaha untuk menahan diri dalam memberikan penjelasan. Intinya saja kita sampaikan agar siswa kita bisa mengembangkan atau bereksplorasi, menggali kemampuan berpikirnya. Selanjutnya, tujuan dari kegiatan menjelaskan di sini sudah terpampang, ada 5 tujuan, seperti misalnya agar siswa berpikir logis, kritis, sistematis, kemudian menanamkan berpikir positif, memberikan pemahaman sehingga tidak terjadi multitafsir misalnya. Ini diperlukan oleh mereka dari bahasa-bahasa kita. Kemudian melatih agar siswa itu berusaha mandiri atau dapat mandiri pada proses pembelajaran sampai dengan memberikan keputusan apa simpulan yang bisa mereka buat, dan melibatkan siswa sebanyak mungkin dalam proses pembelajaran atau penyelesaian masalah. Nah, kemudian ini komponen-komponen keterampilan menjelaskan yang wajib hukumnya kita pahami. Nah, mungkin kita lihat bagian berikutnya terlebih dahulu. Prinsip, ya, prinsip dari kegiatan menjelaskan. Pertama, penjelasan diberikan di awal, di tengah, di akhir sesuai dengan kebutuhan. Boleh awal kegiatan boleh, tapi di ini adalah kegiatan inti. Di kegiatan inti, bagaimana kita bisa memberikan informasi, memberikan penjelasan
di kegiatan inti tersebut. Silakan nanti kita lihat di tengah boleh, di akhir boleh. Penjelasan yang kita sampaikan itu relevan dengan tujuan pembelajaran. Oleh karena itu kita diharapkan menyampaikan tujuan pembelajaran ketika kita pada kegiatan membuka pembelajaran yang sudah kita pelajari. Kemudian penjelasan harus bersifat bagian dari materi yang sesuai dengan kebutuhan dan bermakna. Tidak bersifat teacher centered learning, berarti tidak bersifat pada guru. Kita berusaha untuk student centered learning, bersifat pada siswa, sehingga siswa itulah yang sebenarnya atau seharusnya punya waktu lebih banyak daripada gurunya. Kemudian yang keempat, penjelasan sesuai dengan latar belakang dan kemampuan peserta didik. Artinya kita juga harus memahami latar belakang kemampuan mereka, seberapa mereka bisa menyimak. Kemudian bagaimana kondisi kognitif anak-anak kita kan tahu tuh. Atau mungkin kita perlu mengadakan langkah-langkah tertentu agar secara umum bisa kita sampaikan materinya seperti apa dengan bahasa yang bagaimana. Kemudian penjelasan dapat juga diselingi dengan tanya jawab. Ya, dengan tanya jawab. Kenapa harus ada tanya jawab? Satu, mungkin memberikan kesempatan pada anak-anak kita untuk apakah mereka sudah menguasai atau bagaimana. Mana yang perlu kita perkuat penjelasannya, mana yang penting, nanti kita lihat bagian bawahnya. Tapi ini udah direncanakan lebih dulu. Biasakan setiap bagian tertentu sudah topik, itu selalu memberikan kesempatan anak-anak untuk bertanya, atau kitalah yang bertanya. Ada komponen-komponen yang perlu kita pahami terkait dengan kegiatan memberikan penjelasan pada siswa. Ada 7 komponen. Yang pertama gerakan dan gaya mengajar yang bervariasi. Kita bisa menggunakan gerak-gerik kepala, tangan, atau badan kita mau bagaimana. Mau kita misalnya menunjuk, mau angkat tangan dan sebagainya, itu digunakan untuk menjadi daya tarik bagi siswa. Atau dengan bahasa yang menggelegar misalnya, bisa jadi. Atau dengan sambil menari misalnya, mendemonstrasikan apa yang kita pelajari. Misalnya kita belajar tentang Trisandie, misalnya gimana sikap kita dan lain sebagainya, itu bisa kita tampilkan. Yang kedua, posisi guru diharapkan berpindah-pindah, tidak monoton di satu tempat, misalnya nyender di tembok saja misalnya, karena pernah saya lihat demikian, atau ada di depan kelas saja atau depan siswa saja dengan dekat papan tulis karena harus menulis, misalnya. Tidak demikian, kita bisa mobile keliling kemana kita mau, karena ini juga menjadi daya tarik untuk kita. Walaupun ada juga anak-anak yang tidak menyukai itu karena dia merasa tertekan, bisa jadi. Intonasi suara itu juga perlu diatur. Kapan kita harus berteriak, kapan kita harus lembut, kapan kita harus keras, dan dari segi suara ya, dari segi suara rendah, kemudian kecepatan juga harus kita sesuaikan. Jangan sampai suara kita terdengar menggelegar padahal anaknya dikit, atau sebaliknya terdengar berbisik padahal anaknya banyak. Sehingga kalau perlu kita tanyakan, anak-anak belakang itu yang duduk di belakang siapa namanya, bisa dengar suara saya enggak, atau terlalu keras dan lain sebagainya. Itu bisa kita gunakan sebagai daya tarik untuk berkomunikasi dengan siswa juga. Tata bahasa perlu dicermati juga sehingga lebih efektif. Yang ketiga, dengan gerakan-gerakan ekspresi, bagaimana kita misalnya jangan menunjukkan ekspresi yang terpengaruh dari rumah, tapi gunakan ekspresi yang ada di dalam kelas. Kalaupun misalnya kita menjelaskan situasi sedih, ya memang jangan ketawa, kita seolah-olah kita